A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alimullah ma'alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna jatinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita. Dan karena rahmat dari Allah kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Tarbiyatul Aulad, ya, di mana kita akan belajar tentang cara ya mendidik anak-anak kita agar menjadi pribadi yang saleh, ya, yang akan mendatangkan maslahah ya bagi diri dia, anak kita, dan juga bagi kita sebagai orang tuanya. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad SAW. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah, dan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini ya kembali kita mengulik ya teori-teori pendidikan ya, yang diambil dari ajaran Islam ya, yang sumbernya Al-Quran, ya, Sunnah Nabi, ya, pendapat para ulama ya, yang disusun oleh Syekh Dr. Abdullah Nasirwan, seorang ulama ya, seorang ulama Suriah ya, kelahiran Mekah ya, ulama Mekah kelahiran Suriah ya, wafatnya di Mekah, tapi beliau orang Suriah, wafat tahun 87 ya, 1987, di mana beliau menulis buku yaitu Tarbiyatul Aulad fil Islam. Nah, ini banyak sekali teori-teori tentang bagaimana mendidik anak-anak kita menjadi pribadi yang soleh. Nah, masih melanjutkan tentang etika ya, etika dalam rangka memberikan pendidikan seks ya untuk anak-anak kita ya, karena pendidikan seks ini kadang dipandang tabu ya, masih dipandang tabu oleh sebagian masyarakat, padahal ini adalah hal yang penting untuk diajarkan kepada anak kita. Dan Islam punya cara ya untuk mengajarkan teori-teori ya terkait dengan masalah pendidikan seks untuk anak-anak kita. Nah, salah satunya adalah ya etika melihat sesama laki-laki ya. Ya. Kemarin kita sudah bahas di episode sebelumnya etika melihat perempuan yang bukan mahram ya. Nah, sekarang yang kita lihat yaitu yang anak-anak kita lihat, yaitu yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita, etika di dalam syariat Islam ya, melihat sesama lelaki ya. Kalau melihat kepada perempuan yang bukan mahram sudah jelas ya, ada batasan-batasannya. Lalu bagaimana dengan etika kita melihat sesama lelaki ya, apakah tidak ada batasan? Wah, salah ya kalau tidak ada batasan. Ada batasannya walaupun sama-sama laki-laki ya. Nah, ini kemudian anak-anak kita harus paham, terutama yang laki-laki ya, supaya dia tidak terjerumus ya ke dalam perbuatan yang kemudian berujung kepada penyimpangan seksual, itu homo ya, homoseksual, gays gitu ya. Itu awalnya bisa jadi karena ketidaktahuan tentang etika melihat sesama lelaki. Ya, etika melihat sesama lelaki. Nah, Islam ajarkan ini ya, ini sebagaimana yang diangkat oleh Syekh Dr. Abdullah Nasirwan. Dan tentu ya
ketika kita sudah tahu, itu ya harus diamalkan dengan semaksimal mungkin ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-208 ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kafah ya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya orang-orang yang beriman ya masuklah ke dalam Islam secara sempurna ya menyeluruh, dan janganlah engkau mengikuti langkah-langkah setan ya, innahu lakum aduwwum mubin ya, karena setan itu musuh yang nyata. Sudah tahu teorinya ya, misalnya oh ini ada etikanya ya, melihat itu ada etikanya, melihat lelaki, melihat perempuan, melihat saudara ya, melihat orang lain, melihat ibu, melihat ayah, ada etikanya, sudah jelas oleh kita ya, amalkan ya, patuhi semaksimal mungkin ya, jangan ini kan di rumah gitu ya, nggak boleh ya, tetap walaupun di rumah, walaupun di lingkungan kita atau di tempat yang jauh, ada anak yang patuh karena dekat dengan orang tua, begitu jauh dari orang tuanya hidup sesukanya, itu nggak boleh ya. Dimanapun kita berada, kita tetap bertakwa kepada Allah ya, ittaqullaha haitsuma kunta ya, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada ya. Nah, kita ajarkan kepada anak laki-laki kita, inilah ya etika memandang sesama lelaki ya. Nanti kalau kamu di luar rumah, kamu ngekos kemana, tetap dijalankan. Jangan mentang-mentang dengan teman satu kos ya, di kamar tidak ada batasan ya, bab aurat, itu nggak boleh, bahaya ya. Ini masalahnya kan zaman sekarang itu kan itu ya, ada istilahnya itu tadi ya, kuliah kemudian ngekos, kerja ngekos ya, kadang-kadang kos-kosan itu jenisnya macam-macam gitu kan, ada yang laki-laki semua ya, ada yang campur ya, itulah yang zaman sekarang ya. Anak kita harus tahu ya etika dan batasan untuk mencegah diri mereka terjerumus kepada yang diharamkan. Nah, seorang lelaki, kata saya Dr. Abdullah Nasirwan ya, tidak boleh melihat anggota tubuh antara pusar dan lutut laki-laki lainnya. Ini kan jelas ya panduan syariat ya. Ya, baik yang dilihatnya dari itu dekat maupun jauh ya, muslim maupun non muslim. Ya, apakah lelaki yang kita lihat itu muslim atau non muslim, tetap ya, batasannya jelas ya, antara pusar dan lutut tidak boleh dilihat, pusar dan lutut. Ya. Adapun anggota tubuh yang lain seperti perut, punggung, dada dan lainnya boleh dilihat asalkan tak bersyahwat. Nah ini bahaya nih ya, kalau yang yang error gitu kan, memandang lelaki muncul syahwat, nah ini aneh nih ya. Kadang-kadang ada juga ya sahabat Adrim ya, kalau dulu zaman saya di pesantren lah ya, Masya Allah ya, itu ada tipikal laki-laki yang memang tubuhnya ya, warna kulitnya mirip perempuan, bahkan cara berkatanya, paras wajahnya kayak perempuan, ada yang begitu. Ini yang mungkin dimaksud oleh Syekh Dr. Abdullah Nasirwan. Kadang-kadang karena teman kita kayak perempuan ya, lemah gemulainya, cara ngomongnya, bisa jadi muncul syahwat itu ya. Ngelihat punggung dia dia nggak pakai baju gitu, ngebelakangin kita gitu kan, punggungnya kayak punggung perempuan. Nah itu bahaya juga itu. Ini diajarkan kepada anak kita ya. Jadi kalau udah ketemu teman yang mirip perempuan, jangan sekamar dah gitu. Jadi carilah teman sekamar tuh yang gentle gitu ya, yang gagah. Jangan milih yang kemudian mirip-mirip cewek gitu ya. Nah, dalil yang menerangkan haramnya laki-laki melihat aurat laki-laki lain ya adalah hadis Nabi ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. La yanzuru rajulu ila auratir rajul ya, walal mar'atu ila auratil mar'ah. Laki-laki, kata Rasulullah SAW, tidak boleh melihat aurat laki-laki, dan perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan. Jadi walaupun sesama lelaki ya, tetap kita dilarang melihat aurat masing-masing ya. Karena ada setan. Makanya dari ayat yang disebut tadi, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin, surah Al-Baqarah 208 ya.
Jangan ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Salah satu langkahnya itu tadi ya, tergoda untuk melihat aurat sesama lelaki. Mau dibanding-bandingin nggak boleh lah ya. Itu ada keterangannya. Kemudian di hadis yang lainnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, ihfaz auratak illa min zaujatik au ma malakat yaminuk. Jagalah ya aurat kamu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali kepada istrimu atau kepada sahayamu. Kalau dulu kan ada hamba sahaya ya, budak ya, yang boleh dicampuri, digauli tanpa harus nikah ya. Ya, cuman kepada dua itu, kalau laki-laki ya, boleh menampakkan auratnya. Tapi kepada yang lain, nah, Rasulullah perintahkan ihfaz, jaga. Nah, ya. Dalam hadis yang lain disebut dipertegas ma baina surrati wa raqbati aurah. Nah, ya, dan di antara pusar dan lutut adalah aurat ya, bagi laki-laki. Ya, pusar ya, kemudian lutut, dan tengah-tengah itu antara keduanya itu adalah aurat. Hadis riwayat Al-Hakim. Ya, diterangkan satu ketika Nabi Muhammad SAW pernah melihat seorang laki-laki yang tersingkap kainnya, lalu kemudian nampak pahanya. Maka beliau kemudian bersabda kepada lelaki itu sambil menasihatinya. Ya, apa kata Rasulullah? Ya, gaddi fahzak, fakhzak ya, fa innal fahza auratun. Nah, ya. Tutuplah pahamu itu ya, karena paha itu adalah aurat. Ya. Ada juga di dalam riwayat lain ya dari Imam At-Tirmizi dikatakan al-fakhzu auratun ya, bahwa paha lelaki itu juga adalah aurat. Ya kan, itu antara lutut dan antara pusar dan lutut ya. Nah, berdasarkan hadis-hadis tersebut ya, ya, jelaslah bahwa laki-laki tidak boleh menyingkap bagian tubuhnya dari pusar sampai lutut ya, baik itu saat olahraga ya, karena olahraga kan bola celananya karena di atas lutut ya. Kalau bola yang saya tahu ya, apalagi itu yang di atas lutut. Berenang ya, kalau atlet renang itu saya lihat laki-lakinya cuma pakai kolor doang. Ya, itu juga aurat ya, olahraga itu ya. Jadi saat olahraga di lapangan ya, atau berenang, senam ya, ataupun juga mungkin di pemandian umum, kadang di pemandian umum dipakai anduk sebatas tutupin bawah pusar lebih dikit gitu kan, sehingga kemudian pahanya terlihat. Nah, itu pemandian umum. Di kita mungkin nggak lazim ya, tapi di negara-negara kayak Turki itu umum tuh ya, orang mandi di tempat pemandian umum. Atau di pesantren juga mandi di pemandian umum. Saya ingat banget zaman saya mondok dulu mandinya ya di pemandian umum ya, semua mandi di situ bareng-bareng. Nah, itu kadang-kadang ya harus dijaga, harus disadari bahwa itu momen yang kita tidak boleh memandang aurat orang lain. Ya, walaupun tidak merangsang syahwat. Allah ngeliat laki-laki apa ininya bikin nggak boleh ya. Hadisnya jelas ya. Walaupun yang kita lihat pahanya ya nggak indah deh, burik begitu ya, korengan macam-macam, tetap aja ya itu haram dilihat. Sebagaimana hadis ya dikatakan la ta'ata li makhluki fi ma'syatil khaliq ya, fi ma'syatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perkara maksiat kepada Sang Pencipta. Ini dalam hal ketika ada seorang yang memintanya untuk membuka bagian dari auratnya, maka harus menolak. Beriksaan, nih buka nih celana kamu tuh. Ya, itu harus kita tolak. Jangan, oh ini demi misalnya guru kan, ini kadang-kadang sahabat itu ya. Harus dipahamkan kepada anak kita, terutama yang SD ini ya, yang masih kecil-kecil ya, yang belum bisa membela diri ya, dan belum ngerti arahan-arahan ya dari guru. Nah, itu juga harus dipahamkan. Ketika guru laki-lakinya misalnya ya menyentuh ya, atau meminta dia buka celananya misalnya. Kadang anak laki-laki yang masih kelas 1, kelas 2 itu kan belum ngerti gitu kan. Atau yang di PAUD. Nah,
Itu orang tua harus ngajarin, nggak boleh nak ya, walaupun laki-laki, guru kamu, bapak guru kamu, ketika dia sudah meminta kamu membuka celana itu kan, itu nanti aurat kamu kelihatan. Nah, itu nggak boleh ya, haram dalam Islam. Ditegaskan kepada anak kita, kamu harus nolak ya. Kalau ada perintah seperti itu, lapor sama bunda sama ayah ya, nanti akan ayah tindak lanjuti bunda gitu ya. Karena kasusnya ya, kita nggak bisa juga tutup mata ya, ternyata memang di Indonesia juga banyak kasus-kasus pelecehan seksual yang terjadi kepada anak laki-laki dan pelakunya laki-laki, dan itu kadang ya, yang bikin miris itu terjadinya di lingkungan sekolah ya, beberapa kali ya beritanya ada guru ya, oknum guru homo ya, lalu kemudian dia melecehkan secara seksual anak-anak muridnya yang laki-laki. Kadang-kadang kalau di masyarakat ada tuh ya pelecehan di tempat latihan silat ya, latihan karate, kadang-kadang tuh ya, ternyata homo-homo itu nyambarnya ke situ ya, nyambar jadi guru silat, nyambar jadi guru. Enggak semua ya, ada yang begitu. Alasannya transfer ilmu lah ya, lalu kemudian anak muridnya yang laki-laki disodomi, nauzubillah ya. Ini harus diajarkan kepada anak-anak ya, kalau udah ceritanya perintahnya buka celana kamu ya, walaupun yang merintahkan lelaki ya, atau guru atau siapa, mungkin OB-nya atau apa, kamu wajib menolak, tidak boleh ya. Karena itu adalah aurat. Nah, ya, dengan alasan apapun gitu. Mau diperiksa ini itu nggak ada ya. Jadi kita harus ajarkan kepada anak kita. Nah, adapun pendapat yang disandarkan kepada mazhab Maliki bahwa aurat laki-laki itu hanya alat kelamin dan bagian pantatnya saja, nah, maka selain itu boleh terbuka. Nah, itu adalah pendapat yang kata saya Dr. Abdullah Nasirwan tidak benar, bahkan menyesatkan. Menurut beliau ya, aurat dalam mazhab Maliki terbagi menjadi dua. Kalau ada informasi gitu bahwa ya, di dalam mazhab Maliki aurat itu cuma kelamin dan pantat misalnya gitu ya, dan bokong gitu ya. Nah, itu tidak benar kata si Dr. Abdul Nasirwan ya. Karena aurat dalam mazhab Maliki terbagi menjadi dua, yaitu aurat dalam sholat ya, yang terbagi menjadi dua juga, yaitu aurah mughalladhah ya, aurat yang berat yaitu aurat kelamin dan bokong ya. Dan ada aurat muhaffafah, aurat yang ringan yaitu antara pusar sampai lutut. Jadi mazhab Maliki juga meyakini bahwa aurat itu ya generalnya ya adalah bagi laki-laki dari pusat sampai ke lutut. Nah, jika aurat mughalladhah terbuka di dalam salat, maka harus diulangi salatnya di dalam mazhab Maliki begitu. Baik ketika sudah habis waktunya maupun belum. Sedangkan jika aurat muhaffafah terbuka ya di dalam salat, maka harus diulangi ketika masih ada waktunya saja. Adapun jika waktunya sudah habis, maka tidak perlu diulang. Lagi sholat ya, kain tersingkap kelihatan atas lutut sedikit, paham berarti ya. Kalau kata mazhab Maliki, kalau masih ada waktu diulangi sholatnya. Kalau tidak ada waktu ya sudah, tidak perlu diulangi. Karena itu auratnya kata dia muhaffafah. Dan kedua ada aurat dalam pandangan, tidak aurat dalam sholat ya. Ada juga aurat dalam pandangan di dalam mazhab Imam Malik ya, yaitu aurat dalam pandangan maka haram terbuka ya, baik itu yang mughalladhah maupun muhaffafah ya. Yaitu aurat laki-laki dengan laki-laki adalah antara pusat sampai lutut ya. Kemudian aurat perempuan dengan perempuan lain ya, jika keduanya sama-sama muslim maka antara pusat dan lutut juga. Aurat perempuan dengan mahram ya, laki-lakinya selain suaminya adalah selain wajah, tangan, kepala, leher, punggung dan kaki, yaitu aurat ya. Jadi yang boleh dilihat hanya yang bukan mahram ya. Perempuan yang mahram dipandang oleh lelaki yang mahramnya hanya boleh melihat wajah, tangan, kepala ya, leher, boleh, yang lainnya itu aurat. Ya, paha ya aurat ya bagi seorang wanita yang mahram. Berdasarkan teks fikih Maliki ya, maka jelas ya bahwa mazhab imam yang 4 sepakat bahwa aurat laki-laki dengan laki-laki lain itu adalah antara pusar udel ya sampai ke lutut ya, sebagaimana dijelaskan ya oleh Syekh Dr. Abdullah Nasirwan ya, dan itu hukumnya adalah haram
Dan selain bagian itu ya, selain bagian dari pusat dan lutut ya, tapak kaki, betis, ketek ya, punggung, perut ya, dada apa semua itu boleh dilihat ya sesama lelaki. Itu yang pentingnya kenapa harus diajar kepada anak, terutama ya sahabat Tadrim, untuk mencegah anak kita terjebak atau terjerumus ya ke dalam perangkap pedofil. Nah, ini sekarang ini yang kita khawatirkan ya. Ada pedofil yang menyusup ya, ke sekolah, kadang-kadang ke tempat ngaji ya. Ada itu kasus-kasusnya, oknum guru ngaji kemudian menyodomi ya murid pengajiannya. Nah, itu bikin kesel masyarakat kadang-kadang. Nah, ini yang kemudian kita harus cegah. Ajarkan anak-anak kita ya batasan melihat aurat laki-laki, dan ajarkan kepada mereka menolak ya ketika ada sesama lelaki kemudian meminta dirinya memperlihatkan auratnya. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kelapan saya pribadi. Saya bikinnya pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.